Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi hasil penelitian tesis dari Ibu Nura Sofiana dengan judul Implementasi Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Welahan. Pada pagi hari ini susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Kurikulum SMP Negeri 1 Welahan. Yang ketiga pemaparan diseminasi oleh Ibu Nura Sofiana. Yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Kurikulum. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Ibu Nura Sofiana yang telah melaksanakan penelitian tesis dalam implementasi peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SMP 1 Welahan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat darinya, nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Karenanya sudah sepatutnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi tesis hasil penelitian tesis Ibu Nura Sofiana ini seharusnya dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah. Hanya saja Bapak Kepala Sekolah pada hari ini ada kegiatan dinas luar, sehingga kami sebagai urusan kurikulum ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menggantikannya. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan diseminasi hasil penelitian tesis dari Ibu Nura Sofiana. Saya yakin dalam pembuatan tesis ini Ibu Nura sudah melaksanakan atau melakukannya dengan sangat-sangat bekerja keras, sehingga kami terutama di SMP Negeri 1 Welahan ini ingin juga mengetahui bagaimana hasil penelitian dari Ibu Nura, sehingga kita bisa membuat evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga pada kesempatan kali ini saya berharap nanti Ibu Nura bisa memaparkan hasil penelitiannya dengan komprehensif, sehingga kita bisa benar-benar mengetahui hasil dari penelitian tesis tersebut, sehingga kami semua Ibu Nura bisa mengetahui sejauh mana peran komite di SMP 1 Welahan ini dalam meningkatkan prestasi sekolah kita, sehingga kita bisa mengevaluasi kemudian
melakukan tindak lanjut agar menjadi lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, sebelum Ibu Nura menyampaikan atau memaparkan hasil penelitiannya, kami selaku pihak SMP Negeri 1 Welahan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Ibu Nura Sofiana sejak awal sampai akhir kali ini. Sekali lagi itu saja yang berikutnya nanti Ibu Nura Sofiana akan memaparkan hasil penelitiannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kurikulum yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi oleh Ibu Nura Sofiana. Kepada beliau saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Welahan yang diwakili oleh urusan kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu dan anggota pengurus Komite SMP Negeri 1 Welahan. Yang pertama dan utama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, bisa bersama-sama untuk ikut dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Welahan yang berjudul implementasi peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SMP Negeri 1 Welahan. Bapak Ibu, laksanakan mulai bulan Desember 2024 sampai bulan Juni 2025. Dari serangkaian kegiatan itu, akhirnya saya mendapatkan hasil penelitian yang akan saya paparkan. Bapak Ibu, untuk yang pertama adalah untuk konteks penelitian saya, bahwa pendidikan yang berkualitas itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya pihak eksternal, yaitu komite sekolah. Seperti dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 56 yang menyebutkan bahwa komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Nah, dari sini jelas sekali bahwa ternyata peran komite sekolah itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan prestasi, di mana peran komite sekolah itu terbagi menjadi 4 peran, yaitu peran sebagai pemberi pertimbangan, peran sebagai pendukung, peran sebagai pengontrol, dan perannya sebagai mediator. Bapak Ibu, ini adalah fokus penelitian saya, yaitu implementasi peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah di SMP Negeri 1 Welahan Kabupaten Jepara. Untuk subfokusnya ada 4, tadi yang sudah saya sampaikan. Bagaimanakah implementasi peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, kemudian sebagai pendukung, sebagai pengontrol, dan sebagai mediator. Kemudian kajian pustaka untuk komite sekolah sudah saya tulis di sini, dari mulai yang tertinggi undang-undang, kemudian permen, kemudian beberapa teori, dan juga didukung oleh jurnal baik untuk prestasi sekolah maupun beberapa jurnal dari rekan-rekan yang terkait dengan implementasi peran komite sekolah. Oke, ini adalah rujukan jurnal yang saya ambil untuk keterbaharuan penelitian saya dari Pak Firman sampai pada Di Ismanto. Kemudian untuk metode penelitian, pendekatannya adalah kualitatif deskriptif. Kemudian untuk penelitiannya adalah studi kasus bertempat di SMP Negeri 1 Welahan Desember 2025
hingga Juni adalah waktu penelitian saya. Kemudian tahap-tahapnya ada 3, tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, hingga tahap analisis data. Kemudian untuk teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk instrumennya adalah saya, instrumen utamanya karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian instrumen bantunya adalah ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data menggunakan 4 uji: uji credibility, uji transferability, dependability, dan confirmability. Bapak Ibu, untuk ini yang sangat penting adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat temuan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan di SMP Negeri 1 Welahan itu sudah terimplementasi. Akan tetapi tingkat kedalaman dan dampak pertimbangan tersebut masih bervariasi, sehingga pertimbangan kurang berbasis data dan analisis mendalam. Efektivitas peran advisory masih bergantung pada keahlian beberapa anggota inti komite sekolah dan juga kurangnya umpan balik dari sekolah terhadap pertimbangan yang diberikan oleh komite, sehingga tidak adanya mekanisme evaluasi yang efektif dalam memberikan pertimbangan untuk meningkatkan prestasi. Akibatnya, potensi komite sebagai pemberi pertimbangan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendongkrak prestasi sekolah. Kemudian untuk peran komite sebagai pendukung di SMP Negeri 1 Welahan berupa dukungan finansial itu sudah ada dari orang tua, alumni, dan perusahaan lokal. Perusahaan lokal di sini adalah home industri yang ada di masyarakat sekitar SMP Negeri 1 Welahan. Kemudian pengadaan sarana penunjang seperti tambahan buku, fasilitas lab, dan juga lapangan olahraga juga sudah sudah banyak diberikan. Kemudian ada dukungan material dan logistik. Di sini yang kami temukan adalah adanya donasi barang, tenaga kerja, narasumber, fasilitas kemitraan dan jaringan, serta dukungan moral dan motivasi. Nah, di sini pengurus komite selalu hadir, Bapak Ibu, dalam acara penting. Kemudian juga untuk penyelesaian kasus. Peran komitenya sudah terimplementasi, namun dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi dan masih memiliki ruang untuk dioptimalkan. Di antaranya adalah masih adanya ketergantungan yang berlebihan pada sumbangan orang tua dan kurangnya diversifikasi sumber dana sehingga membatasi jenis dan skala program peningkatan prestasi sekolah. Dukungan material yang kurang terstruktur dan reaktif, jaringan kemitraan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, serta kurangnya pelibatan anggota secara merata. Kemudian untuk yang ketiga, peran komite sebagai pengontrol di SMP Negeri 1 Welahan sudah ada, namun pelaksanaannya masih bersifat terbatas, belum terstruktur dan cenderung reaktif. Temuan positifnya seperti keterlibatan dalam pengawasan anggaran, monitoring hasil prestasi siswa dilaksanakan secara berkala, menjadi saluran pengaduan dan pendorong akuntabilitas, berpartisipasi dalam evaluasi program umum sekolah. Sudah untuk peran komite sebagai pengontrol memang sudah terimplementasi, namun terdapat area yang masih menjadi tantangan, seperti pengawasan implementasi untuk program peningkatan prestasi. Hanya berfokus pada hasil akhir, kurangnya pemantauan proses, ketergantungan pada laporan formal. Jika ada penurunan prestasi atau isu komite sekolah baru bertanya. Pengawasan pengelolaan anggaran sekolah sudah transparansi cukup, tapi akuntabilitasnya kurang detail. Evaluasi pencapaian target prestasi masih berfokus pada indikator kuantitatif, belum kualitatif. Kemudian akuntabilitas kepala stakeholder komite sekolah memiliki keterbatasan kewenangan formal untuk menuntut pertanggungjawaban penuh jika ada penyimpangan serius. Komite lebih meminta kepada klarifikasi. Jadi ketika ada hal-hal yang dianggap penyimpangan, ini komite belum bisa sepenuhnya sebagai pengontrol
hanya bentuknya masih klarifikasi kepada sekolah. Yang terakhir, peran komite sekolah sebagai mediator di SMP Negeri 1 Walahan telah menjalankan peran, diantaranya adalah menjembatani komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua masyarakat, memediasi konflik dan kesalahpahaman, membangun sinergi dan kepercayaan antar stakeholder, serta mendukung program peningkatan prestasi melalui komunikasi. Perannya sudah terimplementasi, namun ada hambatan efektivitas peran dalam mendukung peningkatan prestasi sekolah, seperti keterbatasan jangkauan mediasinya, kurangnya pelatihan dan mekanisme mediasi formal, potensi bias dan keberpihakan, serta kurangnya tindak lanjut dan evaluasi pasca mediasi. Bapak Ibu, dari penelitian yang sudah saya laksanakan, kesimpulannya adalah bahwa implementasi peran komite sebagai pemberi pertimbangan di SMP Negeri 1 Walahan sudah cukup aktif dan berjalan efektif, namun sepenuhnya belum optimal. Pertimbangan yang diberikan masih bersifat umum, kurang spesifik, belum didasari oleh analisis yang mendalam terhadap data dan kebutuhan real sekolah. Yang kedua, untuk implementasi peran komite sebagai pendukung di SMP Negeri 1 Walahan cukup aktif dan cukup baik. Bentuk dukungan diantaranya adalah penggalangan dana sukarela untuk program-program sekolah, pengadaan fasilitas, dukungan moral dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan akademik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari komite sekolah. Yang ketiga, implementasi peran komite sekolah sebagai pengontrol cukup aktif tapi kurang proaktif, sehingga memerlukan penguatan yang signifikan. Transparansi laporan keuangan dan evaluasi program kurang tersosialisasi dengan baik kepada seluruh anggota komite sekolah dan masyarakat. Akibatnya, peran komite sekolah sebagai penjaga akuntabilitas dan pencegah penyimpangan belum sepenuhnya terrealisasi. Yang keempat, implementasi peran komite sebagai mediator cukup efektif. Komite sekolah menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa atau masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi atau menyelesaikan perselisihan. Namun, peran mediasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengelola konflik yang lebih kompleks atau untuk menyerap aspirasi luas dari masyarakat demi perbaikan yang berkelanjutan. Sarannya, untuk optimalisasi peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dapat dilaksanakan melalui pengembangan mekanisme terstruktur. Kemudian untuk peran pendukung dilaksanakan melalui diversifikasi sumber dukungan dan transparansi. Yang ketiga, penguatan peran pengontrol melalui perancangan dan pelaksanaan audit dan evaluasi program. Sedangkan untuk peningkatan peran sebagai mediator, membangun saluran komunikasi proaktif dan membuat mekanisme penyelesaian masalah dengan prosedur yang jelas dan disepakati bersama. Bapak Ibu, itu adalah hasil penelitian yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Walahan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Nora Sofiana atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Nora, apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Terima kasih kepada Bu Nora. Paparannya sungguh luar biasa, menjadi masukan bagi perkembangan SMP ini. Ada satu persoalan yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana peran komite sekolah yang paling menonjol di SMP ini, sehingga kami yang ada di sini bisa menularkan kepada segenap stakeholder yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Peran komite sekolah dari keempat peran di SMP Negeri 1 Walahan yang paling cukup menonjol yaitu di bagian peran sebagai pendukung, ya, sebagai supporting agensi di SMP Negeri 1 Walahan ini yang paling mendukung
dan diperan sebagai mediator. Di peran sebagai pendukung itu komite sekolah. Nah, ini bersama dengan orang tua. Di antaranya adalah dukungan finansial, walaupun sumbangannya berupa sumbangan sukarela karena tidak mematok jumlah nominal berapa. Nah, ini sangat besar sekali untuk kemajuan prestasi di SMP Negeri 1 Welahan, dan juga dukungan non material, ya. Non material misalnya adalah ketika ada lomba itu di SMP Negeri 1 Welahan, orang tua ini sangat antusias sekali. Bahkan temuan saya itu dari beberapa event untuk lomba. Nah, ini banyak orang tua yang menawarkan diri untuk armadanya, kemudian untuk riasnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa komite sekolah bersama dengan orang tua ini sangat mendukung sekali program peningkatan prestasi, terutama untuk lomba-lomba. Kemudian untuk peran sebagai mediator ini juga cukup bagus, ya, cukup berjalan efektif di SMP Negeri 1 Welahan terkait dengan beberapa kasus yang terjadi sebagai penengah, kemudian sebagai pembuka jalan diskusi, ya, yang terjadi permasalahan, sehingga permasalahan yang terjadi anak-anak yang kemarin itu adanya trek-trekan yang meresahkan masyarakat itu bisa diatasi dengan terlibatnya komite sekolah. Kemudian untuk peran yang masih lemah itu adalah sebagai pengontrol. Tadi saya sudah memaparkan bahwa untuk pengontrol ketika terjadi adanya penyimpangan untuk yang terjadi ini, komite sekolah di SMP Negeri 1 Welahan belum berani secara total untuk katakanlah hanya masih bersifat klarifikasi. Itu Pak, terima kasih. Penyerahan hasil penelitian implementasi peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi sekolah SMP Negeri 1 Welahan. Foto Pak ya, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.